Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Canates. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi dan selanjutnya akan mengikuti seleksi P3K dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, pada video kali ini kita akan memberikan materi dan juga latihan soal dan tentunya sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada seleksi P3K tahap pertama. Sebelum kita mulai ke materi dan juga latihan soal, jangan lupa di-subscribe untuk channel ini dan kita akan mulai ke informasi terkait jadwal pelaksanaan P3K dengan CAT. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu akan berlangsung pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Nah, ini untuk jadwal P3K dengan CAT ya teman-teman. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang agar teman-teman bisa meningkatkan peluang teman-teman bisa menjawab soal dan juga tentunya teman-teman peringkat pertama serta lulus di P3K tahap 2 ini teman-teman. Oke, kita mulai ke informasi selanjutnya bahwa dari informasi Kemenpan RB bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, pasti sudah hafal, sudah veteran juga bagi yang sering ikutan tes P3K. Nah, di sini ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan, yakni tes kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan untuk 3 subtes ini, saya sudah buatkan video latihannya yang ada di deskripsi untuk linknya. Silahkan klik linknya untuk mengikuti uh, tes ini. Seberapa siapkah teman-teman untuk nanti CAT aslinya. Dan untuk video kali ini kita akan fokus di kompetensi teknis saja dan juga materi-materi terkait manajerial. Oke, kita mulai dari materi subtes yang pertama yakni materi manajerial. Apa sih tes manajerial, materi manajerial itu dan apa hubungannya dengan nanti soal-soal? Oke, di sini yang di-share oleh Kemenpan RB bahwa untuk tes kompetensi manajerial itu ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai, di mana setiap kompetensinya itu yang pertama ada integritas, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, kemudian yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang kedelapan mengambil keputusan. Jadi ini adalah kompetensi yang harus teman kuasai. Apa hubungannya dengan soal manajerial? Jadi setiap soal manajerial itu ada yang mengacu pada kompetensi ini. Jadi teman-teman harus tahu definisi dan bagaimana cara jawabnya agar mendapatkan poin maksimal. Oke, kita mulai dari kompetensi yang pertama, yakni integritas. Nah, integritas sendiri salah satu subtopik dari manajerial. Nah, teman-teman harus mengetahui terkait definisinya. Nah, kita bacakan dulu untuk definisi dari integritas itu sendiri. Dan di sini adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi nanti soalnya akan mengacu pada definisi ini, teman-teman. Jadi teman-teman, jika soalnya mengacu pada definisi ini berarti soalnya masuk ke integritas. Dan integritas sendiri itu sudah ada panduan jawabannya dari Kemenpan RB, yakni indikator perilaku teman-teman. Jadi jika teman-teman mendapatkan definisi ini, maka harus dijawab dengan indikator perilaku yang di-share oleh Kemenpan RB. Di mana poin pertama itu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari dan pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan
organisasi, dan seterusnya. Jadi teman-teman menjawab, soal dengan definisi seperti ini harus sesuai dengan indikator perilaku yang sudah disesuaikan atau sudah diatur oleh Kemenpan RB. Dan teman-teman harus banyak latihan ya, pemahaman soal juga ini penting untuk, mendapat poin tinggi karena untuk manajerial sendiri itu, pemberian poinnya jika teman-teman tidak sesuai dengan, jawaban itu poinnya per 1 dan jika teman-teman sangat sesuai dengan indikator perilaku itu poinnya 4 seperti itu. Dan teman-teman jika teknisnya kurang bagus, teman-teman tingkatkan di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kayak itu tekniknya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu subtopiknya dan untuk topik-topik lainnya nanti saya akan infokan bagaimana cara dapatnya di akhir video. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis sendiri itu ada aturannya dan aturan yang diberikan oleh Kemenpan RB yakni berbentuk surat edaran, yakni kisi-kisi ya. Kisi-kisi di sini mengacu pada nomor B5767 MSM 0100/2024 karena untuk tahapan 2 itu mengikuti anggaran di tahun 2024. Jadi akan sama kisi-kisinya dengan tahun 2024. Dan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 yakni ini ya kisi-kisi untuk peranata laboratorium kesehatan yang diserah oleh Kemenpan RB. Nah, ini untuk, jabatan peranata laboratorium kesehatan terampil ya teman-teman. Di antaranya teman-teman harus menguasai materi terkait konsep K3 biosafety, pemantau mutu, pengelolaan sampel, pengelolaan limbah, manajemen laboratorium, kemudian peraturan terkait tentang laboratorium, kemudian termasuk kode etik dan pengendalian infeksi laboratorium. Kemudian untuk kemampuan khususnya pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomik, biologi molekuler, kesehatan masyarakat, dan biologi kedokteran sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Ini banyak ya materi yang harus teman-teman kuasai ya. Dan materi-materi ini kita sudah susunkan buat teman-teman sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ini ya, dan juga disesuaikan dari info teman-teman kita yang telah lulus di tahap pertama. Saya ucapkan terima kasih untuk feedbacknya ya teman-teman, dan kita bisa menyempurnakan materinya yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari teman-teman kita yang sudah lulus di P3K tahap pertama, dan ini adalah materi yang telah kita susun. Salah satunya terkait konsep K3. Di sini konsep dasar K3 dan yang lain-lain. Nah, teman-teman bisa baca ya teman-teman. Kita sudah rangkumkan buat teman-teman karena yang ikut P3K itu kebanyakan yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja sehingga uh, ya malaslah untuk belajar ya. Nah, kita sudah buatkan rangkumannya buat teman-teman. Biar apa? Biar bisa kekejar ya teman-teman. Dan intinya bisa menjawab sesuai dengan apa yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Oke, dari materi ini sesuai dengan kisi-kisi dan FR dari teman-teman kita susunkan soal-soal untuk meningkatkan peluang teman-teman bisa menjawab terkait soal-soal teknis yang nanti muncul teman-teman. Oke, dalam video ini kita buatkan video ala-ala ya, ala-ala CAT gitu ya. Nanti akan muncul soal, kemudian waktu menjawab, jika waktunya habis akan muncul pembahasan. Dan saya tidak akan bacakan untuk setiap soalnya untuk teman-teman membiasakan membaca, agar paham nanti pada saat tes. Oke, untuk soal yang pertama silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar. Dan jika teman-teman tertarik dengan materi dan juga latihan soal yang telah kita susun dan apa saja yang akan teman-teman dapat, yakni 2 soal latihan mensoswa, kemudian materi manajerial sosial kultural dan wawancara yang tentunya sesuai dengan FR dan juga kisi-kisi yang terbaru dari Kemenpan RB. Kemudian, materi mensoswa ya, yang sesuai dengan Kemenpan RB juga kita sudah rangkumkan buat teman-teman dan ada 7 paket latihan soal. Nah, di sini buat teman-teman latihan ya untuk meningkatkan, kemampuan teman-teman untuk menjawab soal dan mudah-mudahan keluar lagi kisi-kisi yang, kita susun ya teman-teman. Dan semoga dengan modul yang kita susun ini menambah peluang teman-teman untuk lulus P3K. Oke, hanya itu saja sih yang, akan teman-teman dapat. Dan jika teman-teman tertarik dengan, file-file ini, teman-teman bisa hubungi ke admin kami ya dengan WA 0896 96 117 841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk lebih gampangnya saya sudah drop, untuk link WA-nya biar langsung ngechat ke admin kami. Oke, dan harganya sudah tertera di bawah ya, itu sangat sangat terjangkau sekali ya, dan soal-soalnya akan terus kita update ya, jadi tidak usah bayar lagi teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita berikan dan semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.